kembali lagi bersama aku. Kali ini aku akan membahas sedikit mengenai asam urat. Tonton terus ya. Oke, jadi di sini penyakit asam urat merupakan suatu kondisi yang bisa menyebabkan gejala nyeri yang tak tertahankan, atau bisa juga terjadi pembengkakan serta adanya rasa panas di area persendian. Nah, semua sendi di tubuh kita ini berisiko loh terkena asam urat. Tetapi sendi yang paling sering terserang adalah yang pertama itu jari tangan, kemudian sendi lutut, dan sendi pergelangan kaki, kemudian sendi pada jari kaki. Umumnya penyakit asam urat ini dapat lebih mudah menyerang laki-laki, khususnya mereka yang berusia di atas 30 tahun. Nah, kalau pada wanita, penyakit asam urat ini dapat muncul setelah terkena menopause. Rasa sakit yang dialami pengidap asam urat dapat berlangsung selama rentang waktu 3-10 hari dengan perkembangan gejala yang begitu cepat dalam beberapa jam pertama. Seringkali orang salah kaprah dan menyamakan penyakit asam urat dengan rematik, padahal rematik adalah istilah yang menggambarkan rasa sakit pada persendian atau otot yang mengalami peradangan. Nah, penyebab dari asam urat itu sendiri yaitu yang pertama, meningkatnya konsentrasi asam urat. Nah, kadar asam urat normal pada pria dan perempuan itu berbeda. Kadar asam urat normal pada pria itu di bawah 7 mg per desiliter dan pada perempuan di bawah 6 mg per desiliter. Kadar asam urat di atas normal tersebut disebut hiperurisemia. Penyebab hiperurisemia adalah produksi asam urat yang berlebihan atau pengeluaran asam urat dari ginjal yang berkurang atau gabungan keduanya. Nah, yang kedua itu adanya penimbunan kristal di sendi oleh monosodium urat dan kalsium pirofosfat dihidrat. Nah, di sini merupakan suatu kondisi penumpukan kristal asam urat di sendi. Kondisi ini terjadi akibat adanya kelebihan kadar asam urat dalam darah. Nah, kelebihan tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor genetik, kemudian konsumsi makanan yang mengandung asam urat tinggi atau tinggi purin, atau mengalami gangguan ginjal. Penumpukan kristal kalsium pirofosfat dihidrat pada sendi ini biasa disebut dengan pseudogot. Nah, apa sih pseudogot itu? Pseudogot sering disebut sebagai asam urat palsu yang merupakan radang sendi. Hal ini menyebabkan nyeri dan pembekakan di sendi. Kemudian faktor risiko penyakit asam urat. Nah, terdapat beberapa faktor yang dapat memicu naiknya kadar asam urat dalam darah seseorang. Yang pertama, yaitu memiliki keluarga yang mengidap asam urat. Kemudian, gemar mengonsumsi makanan dengan kandungan purin tinggi, seperti daging merah, jeroan hewan, dan beberapa jenis hidangan laut, misalnya teri, sarden, kerang, dan tuna. Kemudian, gemar mengonsumsi minuman beralkohol dan minuman tinggi gula. Kerap menggunakan obat dan beberapa obat kemoterapi. Kemudian memiliki kondisi medis tertentu misalnya diabetes, gangguan sindrom metabolik, penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit tiroid, kolesterol tinggi, leukemia, anemia, sleep apnea, hipertensi, dan obesitas. Gejala penyakit terjadinya asam urat. Yang pertama, sendi mendadak terasa sangat sakit. Kemudian kesulitan untuk berjalan akibat sakit yang mengganggu khususnya di malam hari. Kemudian nyeri akan berkembang dengan cepat dalam beberapa jam, disertai nyeri hebat, pembengkakan, rasa panas, serta muncul warna kemerahan pada kulit sendi. Saat gejala mereda dan bengkak pun mengempis, tetapi kulit di sekitar sendi yang terkena akan tampak bersisik, terkelupas, dan terasa gatal. Nah, bagaimana pencegahan penyakit asam urat? Yang pertama, kita harus menghindari makanan yang memiliki zat purin tinggi. Kemudian, perbanyak minum air putih, minimal 8 gelas satu hari. Kemudian,
tidak mengonsumsi minuman beralkohol, dan minum kopi secukupnya, jangan berlebihan. Kemudian konsumsi buah yang memiliki antioksidan tinggi seperti semangka, lemon, dan buah-buah lainnya. Kemudian menghindari obesitas dan rutin berolahraga. Nah, untuk pengobatan asam urat yang bisa kita terapkan di rumah agar meringankan gejala asam urat, yaitu dengan menempelkan kantong atau kain yang berisi es pada bagian sendi yang sakit. Oke, sekian dulu ya teman-teman untuk penjelasan mengenai asam uratnya. Terima kasih sudah menyimak.